Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kali ini kami ingin membahas hasil UTS kami, yaitu mata kuliah bisnis internasional. Dan untuk perusahaan yang ingin kami ambil merupakan salah satu perusahaan yang termuka di dunia, yaitu perusahaan Apple. Dan negara tujuan yang ingin kami ambil merupakan negara Korea Selatan. Dan untuk ini kami akan membahas terkait tantangan dari segi politik, kemudian tantangan dari segi hukum, kemudian tantangan dari segi kemajuan teknologi, kemudian tantangan budaya, kemudian 4 aspek manajemen strategi perusahaan yang dari segi marketing, sumber daya manusia, keuangan, dan juga manajemen operasional. Dan untuk itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Evi, kemudian rekan-rekan saya ada Santi, Salvia, dan juga Dilan. Dan berikut merupakan penjelasan hasil UTS kami. Korea Selatan, dengan perekonomian yang maju dan industri teknologi yang berkembang pesat, merupakan pusat utama upaya ekspansi global Apple. Namun, di tengah dinamika globalisasi dan persaingan yang ketat, Apple juga menghadapi banyak tantangan yang harus diatasi untuk terus sukses di Korea Selatan. Nah, yang berikut merupakan contoh tantangan dalam lingkup politik pada perusahaan Apple di Korea Selatan adalah yang pertama, adanya persaingan antara Apple dengan produk lokal. Seperti yang kita tahu, bahwa perusahaan terkenal Korea Selatan, yaitu LG dan Samsung, sangat mendominasi. Dilansir dari StatCounter, pengguna Apple dan Android di Korea Selatan berbanding jauh, yang dimana pengguna Android di Korea Selatan sebanyak 69,63%, sedangkan Apple hanya 30,09%. Hal ini disimpulkan bahwa pengguna Apple di Korea Selatan tidak mencapai setengah jumlah penduduk Korea Selatan. Kedua perusahaan ini memiliki kekuatan pasar yang kuat dan mendalam di Korea Selatan. Selain memiliki kehadiran yang kuat di pasar teknologi, Samsung juga memiliki berbagai bisnis lain seperti konstruksi, asuransi, dan keuangan. Alhasil, Samsung mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan dan peraturan yang diterapkan pemerintah Korea Selatan. Demikian pula, LG Corporation merupakan pemain utama dalam industri teknologi dan memiliki posisi yang kuat di pasar domestik. LG memiliki portofolio produk yang luas dan mencakup elektronik konsumen, peralatan rumah tangga, dan solusi bisnis, dan juga memiliki pengaruh besar dalam politik dan juga politik di Korea. Kedua perusahaan ini memiliki pengaruh politik yang besar, sehingga Apple perlu mempertimbangkan cara berinteraksi dengan pemerintah Korea Selatan dan juga institusi terkait. Persaingan yang ketat dari perusahaan lokal dapat memicu reaksi politik dan mempengaruhi kebijakan dan peraturan yang berdampak pada Apple. Oleh karena itu, strategi politik yang cerdas dan hubungan yang baik dengan pihak terkait menjadi kunci bagi Apple untuk mengatasi tantangan ini. Kemudian, tantangan yang kedua adalah harus menjalani hubungan yang baik dengan pemerintah dan industri lokal. Seperti yang kita tahu, bahwa Korea Selatan merupakan negara dengan perekonomian yang maju. Oleh karena itu, agar Apple dapat bertahan di pasar Korea Selatan, Apple harus membangun dan menjalani hubungan yang baik antara pemerintah dan industri lokal Korea Selatan. Hal ini bertujuan agar Apple mendapatkan dukungan politik dan juga dapat mengatasi tantangan politik yang ada. Dengan menjalani hubungan yang baik antara pemerintah dan industri lokal Korea Selatan, Apple dapat mengurangi ataupun meminimalisir tantangan politik yang dialami dan memperkuat posisi Apple di Korea Selatan. Kemudian yang ketiga adalah regulasi pemerintah. Tentu, jika sebuah perusahaan menempatkan diri di negara lain harus mematuhi regulasi dan peraturan yang ada. Apple harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah Korea Selatan. Regulasi tersebut salah satunya berupa keamanan data pribadi.
Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi atau PIPA pertama kali disahkan dan diberlakukan pemerintah Korea Selatan pada tanggal 30 September 2011. Undang-undang ini menetapkan aturan ketat yang mengatur pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan pemrosesan informasi pribadi lainnya oleh badan pemerintah, entitas swasta, dan individu. Jadi, dengan berlakunya regulasi ini, Apple harus memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan tersebut. Nah, selanjutnya adalah tantangan dari segi hukum Apple di Korea Selatan. Yang pertama ada perlindungan konsumen. Korea Selatan telah merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah diundangkan pada tanggal 27 September 2006 dan keputusan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah direvisi sepenuhnya diundangkan pada tanggal 27 Maret 2007 dan diberlakukan pada tanggal 28 Maret 2007. Kebijakan konsumen adalah proses intervensi pemerintah langsung dan tidak langsung melalui penegakan hukum dan peraturan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah konsumen dalam segi ekonomi pasar. Paradigma kebijakan konsumen telah bergeser dari perlindungan konsumen yang berfokus pada perlindungan konsumen yang berada pada posisi yang lebih lemah menjadi kedaulatan konsumen yang memberikan penekanan pada dukungan konsumen agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kebijakan konsumen yang efektif yang meningkatkan kemampuan konsumen menjadi dasar bagi siklus baik dalam meningkatkan kesejahteraan konsumen dan meningkatkan tekanan persaingan di kalangan dunia usaha. Meningkatnya tekanan persaingan mendorong dunia usaha untuk berinovasi dan menurunkan harga. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu tantangan bagi Apple dalam segi hukum di Korea Selatan. Apple harus mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ketat dan menghadapi tuntutan hukum jika terjadi pelanggaran. Nah, tantangan selanjutnya yang harus dihadapi Apple di Korea Selatan dalam segi hukum adalah kepatuhan hukum. Dilansir dari DDTC News pada tahun 2002, Apple diduga memanipulasi laporan keuangan perusahaan untuk meminimalisir setoran pajak penghasilan atau yang biasa kita sebut PPH. Anggota Parlemen Korea Selatan yaitu Yang Jong-suk mengatakan bahwa Apple telah memanipulasi rasio laba terhadap total penjualan atau operating profit margin untuk membayar nominal pajak yang lebih rendah dan hal ini dapat mengakibatkan image Apple buruk di mata masyarakat dan pasar. Selain itu, Apple juga harus mematuhi hukum beberapa undang-undang yang berlaku di Korea Selatan, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Persaingan Usaha, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Pajak. Apple harus memastikan kepatuhan mereka terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Nah, itu adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi Apple dalam segi hukum di Korea Selatan. Selanjutnya, kita beralih ke tantangan dari segi kemajuan teknologi Apple di Korea Selatan. Nah, itu adalah beberapa tantangan dari segi hukum yang harus dihadapi Apple di Korea Selatan. Selanjutnya, ada tantangan dari segi kemajuan teknologi Apple di Korea Selatan. Menurut data dari Global Innovation Index, Korea Selatan berada di peringkat 9 dunia dalam kategori Innovation Performance at Different Income Levels 2023. Hal ini membuktikan Korea Selatan merupakan salah satu pusat inovasi teknologi terkemuka di dunia. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi Apple dalam bidang kemajuan teknologi di Korea Selatan adalah Apple harus berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lokal dan tetap berada di garis depan dalam hal inovasi dan pengembangan produk.
Hal ini merujuk pada bagaimana caranya Apple mengeluarkan produk-produk baru yang unik serta berbeda dari brand lain. Selain itu, tantangan yang akan dihadapi Apple adalah adanya persaingan dengan perusahaan lokal, Samsung dan LG. Seperti yang sudah dijelaskan, kedua brand Korea tersebut selalu membuat inovasi-inovasi terhadap produk mereka, seperti Samsung yang mengeluarkan smartphone yang bisa dilipat atau dikenal sebagai Z Fold, Z Flip, dan lain sebagainya. Yang mana ini sangat menarik perhatian masyarakat karena dianggap merupakan hal yang unik dan baru. Dan juga LG yang mengeluarkan inovasi baru yaitu dengan produk mereka LG Stand By Me. Jadi, Apple harus serta berinovasi pada produk mereka agar dapat bersaing dengan produk lokal Korea Selatan dan bertahan di industri Korea Selatan. Pengelolaan lintas budaya memiliki perbedaan nilai, norma, kebiasaan, dan perspektif antara budaya asli dan budaya yang dihadapi dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola budaya lintas budaya di negara tujuan. Manajer atau organisasi di negara tujuan harus memahami dan mengelola keberagaman budaya ini dengan bijak. Pengaturan kebijakan yang sensitif secara budaya, membangun lingkungan kerja yang inklusif, dan menyesuaikan praktik bisnis dengan prinsip lokal adalah beberapa dari masalah ini. Yang kedua, ramah organisasi. Struktur organisasi, gaya kepemimpinan, dan budaya kerja tidak sama setiap negara. Tantangan muncul ketika orang-orang dari berbagai budaya bekerja sama di lingkungan kerja yang memiliki standar organisasi yang berbeda. Misalnya, struktur otoritas dan hierarki mungkin menjadi fokus utama dalam beberapa budaya. Sementara, budaya lain lebih memprioritaskan kerjasama dan fleksibilitas. Mengendalikan perbedaan ini membutuhkan pemahaman tentang ragam organisasi dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan aturan dan struktur yang ada. Yang ketiga, komunikasi dan perundingan lintas budaya. Komunikasi dan perundingan lintas budaya merupakan masalah penting di negara tujuan. Memiliki perbedaan bahasa, cara komunikasi, dan standar budaya dapat menghambat pemahaman dan kerjasama yang baik. Ekspresi bahasa, tubuh, atau gaya bicara yang diterima di satu budaya mungkin dianggap tidak sopan atau bahkan mengganggu di budaya lain. Selain itu, dalam hal bisnis, metode negosiasi yang bekerja dengan baik di satu budaya mungkin tidak bekerja dengan baik di budaya lain. Oleh karena itu, penting bagi individu atau organisasi untuk menyadari perbedaan budaya ini saat berkomunikasi dan bernegosiasi serta belajar cara mengatasi tantangan ini. Saya akan menjelaskan 4 aspek manajemen strategis perusahaan Apple. Yang pertama itu dari sisi pemasaran. Nah, strategis pemasaran itu memiliki beberapa inovatifnya. Yang pertama, Apple terus-menerus melakukan inovasi baru seperti mengeluarkan seri-series mereka yang terbaru dan update. Contohnya MacBook, iPhone, iPad, Apple TV, dan lain-lain. Walaupun pesaing-pesaing di luar sana sangat ketat. Kemudian yang kedua, menawarkan value dan keunikan. Apple tidak hanya bermain di harga pasaran, tetapi juga menawarkan value dan keunikan produknya. Yang terakhir itu pelayanan yang diberikan untuk customer-nya. Mereka pastinya akan selalu menjaga merek mereka dan mau memberikan kepuasan customer service kepada pelanggan-pelanggannya agar tidak kecewa. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategis
sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini melalui pengembangan sumber daya di perusahaan Apple yang sangat diperhatikan oleh perusahaan saat ini, ternyata memberikan dampak yang positif. Sehingga akhirnya perusahaan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya. Perusahaan Apple menyadari bahwa perusahaan tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan sistem manajemen atau strategis yang disusun oleh perusahaan tidak akan ada artinya tanpa dukungan dari sumber daya manusia seperti karyawannya. Kemudian strategis pengembangan sumber daya manusia lainnya yang diterapkan oleh perusahaan Apple adalah strategis people management. People management adalah proses melatih, memotivasi, dan membimbing karyawan untuk mengoptimalkan produktivitas kerja mereka dan mendorong pertumbuhan profesional. Karena karyawan merasa dibimbing, diperhatikan, dan dimotivasi agar pekerjaannya bisa diselesaikan dengan baik dan kinerjanya dapat meningkatkan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategis keuangan. Nah, dalam manajemen keuangan, Apple melakukan pemerataan laba atau income smoothing. Nah, kemudian talking about and income maximization. Nah, Apple Korea mengeluarkan sebagian besar pengeluaran untuk impor melalui Apple Asia Selatan di Singapura, yang menyebabkan rasio laba operasi Apple Korea lebih rendah, sebesar 1,6%. Apple Korea juga mengeluarkan pembayaran pajak penghasilan atau PPH badan sebesar 0,9% dari total peredaran usaha tahun lalu. Perusahaan Apple juga melakukan pengolahan persediaan dengan baik dan tetap menghasilkan profit. Apple mampu menyelesaikan permasalahan operasional dan dalam faktor project management, inventory management, hingga forecasting management dengan baik dan tetap menghasilkan profit. Yang terakhir itu manajemen operasional. Di perusahaan Apple di Korea Selatan terdiri dari manajemen prediction, manajemen persediaan, dan manajemen proyek. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan manajemen prediction. Apple menggunakan manajemen prediction untuk mengetahui permintaan pasar dan memastikan produksi sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian yang kedua itu manajemen persediaan. Apple mengelola persediaan dengan baik hingga produk tersedia untuk konsumen. Yang terakhir itu manajemen proyek. Apple mengelola proyek dengan baik sehingga produk dapat dikeluarkan sesuai dengan jadwal. Jadi produksi mereka itu tidak akan terputus. Nah, dengan manajemen operasional yang baik, Apple mampu menghasilkan profit tinggi dan memastikan produk tersedia untuk customer atau Baiklah, konsumen. sekian dari pembahasan kami terkait dengan tantangan dan juga 4 aspek manajemen strategi perusahaan yang ada di Apple dan juga Korea Selatan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dan bahasa. Terima kasih dan sampai jumpa.